presenter yang bertugas hari ini dengan saya sendiri, Salman Al-Fakhziyadi Teguh, beserta teman-teman saya yang lain yaitu Sabrina Putri Larasati, Senita Aulia Masuri, dan juga Luki Putriana Sari. Akuntansi lingkungan merupakan istilah yang berkaitan dengan dimasukkannya biaya lingkungan atau environmental cost ke dalam praktik akuntansi perusahaan atau lembaga pemerintah. Tujuan dari akuntansi lingkungan itu sendiri itu adalah meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan. Adanya akuntansi berbasis lingkungan ini juga akuntansi lingkungan itu mengatur biaya konservasi lingkungan yang efektif dan efisien, serta sesuai dengan pengambilan keputusan yang dapat digunakan oleh manajer ketika berhubungan dengan unit bisnis. Yang kedua, berikut adalah faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah keuntungan konservasi, yang kedua adalah biaya konservasi lingkungan, yang ketiga adalah profit dari kegiatan konservasi lingkungan. Yang selanjutnya adalah kesuksesan ekonomi. Kesuksesan ekonomi adalah suatu kondisi di mana individu, kelompok, atau negara mencapai tingkat kesejahteraan material yang tinggi dan juga berkelanjutan. Faktor yang mempengaruhi kesuksesan ekonomi tadi itu adalah yang pertama sumber daya alam, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga teknologi, yang keempat lembaga, dan yang kelima adalah kebijakan pemerintah. Berikut adalah tentang dalam kesuksesan ekonomi. Yang pertama adalah kemiskinan, yang kedua ketimpangan, yang ketiga pengangguran, yang keempat utang negara, dan yang kelima inflasi. Berikut adalah strategi yang bisa digunakan untuk mencapai kesuksesan ekonomi. Yang pertama adalah peningkatan kualitas SDM atau sumber daya manusia, yang kedua adalah diversifikasi ekonomi, yang ketiga adalah reformasi struktural, yang keempat adalah kemitraan internasional, dan yang kelima adalah pengembangan UMKM. Berikutnya adalah keterkaitan akuntansi lingkungan dan juga perusahaan. Akuntansi lingkungan itu akan berfungsi sebagai alat untuk mengelola dan melaporkan dampak lingkungan dari aktivitas bisnis yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kinerja ekonomi perusahaan. Berikut adalah faktor-faktor dampak-dampak keterkaitan antara akuntansi lingkungan dengan perusahaan. Yang pertama adalah pengelolaan biaya lingkungan, yang kedua adalah reputasi dan citra, yang ketiga adalah kepatuhan atau regulasi, yang kelima adalah pengambilan keputusan yang lebih baik, dan yang keenam adalah kinerja keuangan yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah tantangan dalam keterkaitan akuntansi lingkungan. Yang pertama adalah pengukuran biaya lingkungan, yang kedua kurangnya standar dan pedoman yang konsisten, yang ketiganya resistensi terhadap perubahan, yang keempat integrasi dengan sistem akuntansi yang ada, yang kelima kesadaran dan pendidikan, yang keenam adalah perubahan regulasi dan kebijakan. Selanjutnya adalah resiko lingkungan. Resiko lingkungan itu sendiri ada, yang pertama adalah identifikasi dan pengukuran resiko, yang kedua pengambilan keputusan yang berbasis data, yang ketiga kepatuhan terhadap regulasi, yang keempat meningkatkan citra perusahaan, yang kelima meningkatkan efisiensi, dan yang keenam respons terhadap perubahan pasar. Kesimpulan dari akuntansi lingkungan itu sendiri, yang mana secara keseluruhan akuntansi lingkungan berfungsi sebagai jembatan antara tanggung jawab lingkungan dan juga kesuksesan ekonomi. Dengan mengelola dampak lingkungan secara efektif, perusahaan tidak hanya berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan, tapi juga meningkatkan kinerja ekonomi mereka. Implementasi akuntansi lingkungan yang baik itu dapat menjadi faktor atau faktor kunci dalam mencapai kesuksesan jangka panjang perusahaan.
Selanjutnya kita akan membahas GRI standar ekonomi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas GRI 201 yaitu tentang kinerja ekonomi. Next, Salman. Nah, yang pertama ada pengungkapan manajemen topik, yaitu organisasi yang membuat laporan sesuai dengan standar GRI diwajibkan untuk melaporkan cara mereka mengelola setiap topik material. Organisasi yang telah menentukan bahwa kinerja ekonomi merupakan topik material diwajibkan untuk melaporkan cara mereka mengelola topik tersebut menggunakan pengungkapan 3 dalam GRI 3, topik material 2021. Oleh karena itu, bagian ini dirancang untuk melengkapi dan bukan untuk menggantikan pengungkapan 3-3 dalam GRI 3. Persyaratannya, yaitu organisasi pelapor harus melaporkan cara mereka mengelola kinerja ekonomi menggunakan pengungkapan 3-3 dalam GRI 3, topik material 2021. Next. Untuk pengungkapan topiknya, itu suatu organisasi diharapkan untuk menyusun informasi dalam pengungkapan ekonomi dengan menggunakan angka-angka dari laporan keuangannya yang telah diaudit atau dari akun manajemen yang telah diaudit secara internal. Nah, apabila memungkinkan, data dapat disusun dengan menggunakan, misalnya, menggunakan standar IFRS yang relevan yang dipublikasikan oleh Badan Standar Akuntansi Internasional IASB dan interpretasi yang dikembangkan oleh Komite Interpretasi IFRS yaitu IFRS yang spesifik dirujuk untuk beberapa pengungkapan. Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional atau IPSAS yang diterbitkan oleh Federasi Akuntan Internasional atau IFAC. Untuk yang selanjutnya, standar nasional atau regional yang diakui secara internasional untuk tujuan pelaporan keuangan. Bisa dilanjut. Nah, pengungkapan 201-1 ini akan membahas nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan. Adapun persyaratannya, yang pertama, tingkat pengembangan dari investasi infrastruktur yang signifikan dan dukungan layanan. Yang kedua, dampak kini atau yang diperkirakan akan terjadi pada masyarakat dan perekonomian lokal, termasuk dampak positif dan negatif yang relevan. Untuk yang ketiga, apakah investasi dan layanan ini bersifat komersil, natura, atau keterlibatan pro bono. Nah, rekomendasi yang dapat diberikan, yang pertama, ukuran, biaya, dan durasi setiap investasi infrastruktur yang signifikan atau dukungan layanan. Yang kedua, sejauh mana komunitas yang berbeda atau perekonomian lokal dapat terkena dampaknya dari investasi infrastruktur dan dukungan layanan dari organisasi tersebut. Bisa dilanjut. Nah, panduan untuk pengungkapan 201-1 ini, yang pertama ada pendapatan. Organisasi dapat menghitung pendapatan sebagai penjualan bersih ditambah pendapatan dari investasi finansial dan penjualan aset-aset. Penjualan bersih dapat dihitung sebagai penjualan kotor dari produk dan jasa dikurangi keuntungan, potongan harga, dan tunjangan. Nah, pendapatan dari investasi finansial dapat mencakup uang tunai yang diterima sebagai ada 4. Yang pertama, bunga dari pinjaman finansial. Yang kedua, dividen dari kepemilikan saham. Yang ketiga, royalti. Dan yang keempat, pendapatan langsung yang dihasilkan dari aset, seperti penyewaan properti. Nah, pendapatan tersebut mencakup ada 2, dibagi lagi, aset fisik dan non-fisik. Nah, aset fisik itu seperti properti, infrastruktur, dan peralatan. Pokoknya yang kelihatan wujudnya seperti itu. Nah, untuk aset non-fisiknya itu seperti ada hak intelektual, desain, nama merek, obligasi, dan sebagainya. Nah, yang kedua, biaya operasional. Organisasi dapat menghitung biaya operasional sebagai pembayaran tunai yang dilakukan di luar organisasi untuk pembelian material, komponen produk, fasilitas, dan jasa. Pembelian jasa dapat mencakup pembayaran untuk pekerja lepas, instansi penempatan sementara, dan organisasi penyedia jasa lainnya. Biaya yang terkait dengan pekerja yang bukan karyawan
Yang bekerja dengan jabatan operasional dimasukkan sebagai bagian dari jasa yang dibeli, bukan sebagai gaji dan tunjangan karyawan. Bisa dilanjut. Nah, biaya operasional itu meliputi sewa properti, biaya lisensi, pembayaran fasilitas, royalti, pembayaran untuk pekerja kontrak, biaya pelatihan, dan jika menggunakan pelatih dari luar, serta pakaian pelindung pribadi, misalnya kayak APD gitu. Nah, untuk panduan yang ketiga itu ada gaji dan tunjangan karyawan. Organisasi dapat menghitung gaji dan tunjangan karyawan sebagai gaji total yang dibayarkan, termasuk gaji karyawan dan jumlah yang dibayarkan kepada institusi pemerintah atas nama karyawan. Ditambah tunjangan, jadi ada tunjangannya. Tunjangan total tidak termasuk pelatihan, biaya alat pelindung atau APD, atau biaya-biaya lainnya yang terkait langsung dengan fungsi kerja karyawan. Jumlah yang dibayarkan ke institusi pemerintah atas nama karyawan dapat mencakup pajak, retribusi, dan dana pengangguran karyawan. Tunjangan total dapat mencakup dua. Yang pertama, kontribusi reguler seperti pensiun, asuransi, kendaraan perusahaan, dan layanan kesehatan swasta. Yang kedua yaitu tunjangan karyawan lainnya seperti perumahan, pinjaman tanpa bunga, bantuan transportasi publik, beasiswa pendidikan, dan pembayaran pesangon. Bisa dilanjut. Yang keempat, ada pembayaran kepada penyedia modal. Organisasi dapat menghitung pembayaran kepada penyedia modal sebagai dividen untuk semua pemegang saham, ditambah pembayaran bunga kepada penyedia pinjaman. Pembayaran bunga kepada penyedia pinjaman dapat mencakup dua. Yang pertama, bunga untuk semua bentuk utang dan pinjaman, tidak hanya utang jangka panjang, jadi ini utang jangka pendek juga termasuk. Yang kedua, tunggakan dividen yang jatuh tempo kepada pemegang saham preferen. Nah, panduan yang kelima itu ada pembayaran kepada pemerintah. Organisasi dapat menghitung pembayaran kepada pemerintah sebagai semua pajak organisasi ditambah denda terkait yang dibayarkan di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Pajak organisasi dapat mencakup pajak perusahaan, pajak pendapatan, dan pajak properti. Nah, pembayaran kepada pemerintah tidak mencakup pajak tangguhan karena mungkin tidak dibayar. Jika beroperasi lebih dari satu negara, organisasi dapat melaporkan pajak yang dibayarkan kepada negara, termasuk penjabaran segmentasi yang digunakan. Next. Investasi kepada masyarakat. Nah, total investasi masyarakat mengacu pada pengeluaran aktual dalam periode pelaporannya, bukan komitmen pembelanjaan. Organisasi dapat menghitung investasi masyarakat sebagai donasi sukarela ditambah investasi dana di dalam komunitas yang lebih luas di mana penerima manfaat yang ditargetkan berada di luar organisasi. Donasi sukarela dan investasi dana di dalam komunitas yang lebih luas di mana penerima manfaat yang ditargetkan berada di luar organisasi. Itu mencakup 3. Yang pertama, kontribusi untuk badan amal, organisasi non-pemerintah, dan lembaga-lembaga penelitian. Nah, itu tidak berhubungan dengan penelitian dan pengembangan komersil organisasi. Itu kan banyak tuh badan amal sekarang yang yang berdiri seperti itu. Yang kedua itu ada dana untuk mendukung infrastruktur masyarakat seperti fasilitas rekreasi, taman, dan sebagainya. Yang ketiga ada biaya langsung program sosial termasuk acara seni dan pendidikan. Untuk selanjutnya bisa di next. Nah, untuk yang kedua, kita masuk ke pengungkapan yang kedua yaitu 201-2 tentang implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat dari perubahan iklim. Persyaratannya, organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut. Risiko dan kesempatan yang diakibatkan oleh perubahan iklim yang berpotensi menghasilkan perubahan substantif dalam operasi, pendapatan, atau pengeluaran. Termasuk ada 5. Yang pertama, deskripsi risiko atau peluang dan klasifikasinya baik secara fisik, regulatif, atau lainnya. Yang kedua, deskripsi dampak yang dikaitkan dengan risiko atau peluang. Yang ketiga, implikasi finansial dari risiko atau peluang sebelum tindakan diambil. Yang keempat, ada metode yang digunakan untuk mengelola risiko atau peluang. Nah, yang kelima, biaya dari langkah yang diambil untuk mengelola risiko atau peluang. Nah, panduannya itu
Yang pertama ada dampak dari badai yang lebih sering dan intensif. Yang kedua, perubahan di permukaan air laut, suhu lingkungan dan ketersediaan air. Yang ketiga, dampak pada pekerja seperti efek kesehatan, termasuk penyakit yang terkait dengan panas dan kebutuhan untuk merelokasi operasi. Nah, risiko dan kesempatan lain dapat mencakup ketersediaan teknologi, produk, atau jasa baru untuk menghadapi tantangan terkait perubahan iklim serta perubahan dalam perilaku pelanggan. Bisa dilanjut. Nah, yang selanjutnya itu ada pengungkapan 201-3. Kewajiban program pensiun, manfaat pasti, dan program pensiun lainnya. Adapun persyaratan yang diajukan, organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut ini. Itu harus melaporkan 5 ya. Yang pertama, nilai perkiraan liabilitas jika liabilitas program tersebut dipenuhi oleh sumber daya umum organisasi. Yang kedua, jika ada dana terpisah untuk membayar liabilitas program pensiun, yaitu sejauh mana liabilitas skema diperkirakan akan dicakup oleh aset yang telah disisihkan untuk memenuhinya, dasar bagaimana perkiraan itu dibuat, dan kapan perkiraan tersebut akan dibuat. Yang ketiga, jika ada dana yang dibentuk untuk membayar liabilitas program pensiun tidak sepenuhnya dicakup, jelaskan strategi yang ada yang dianut oleh pemberi kerja untuk mengupayakan penjaminan penuh dan skala waktu jika ada yang menjadi batasan pemberi kerja untuk mencapai penjaminan penuh. Nah, yang keempat ada presentasi gaji yang dikontribusikan oleh karyawan atau pemberi kerja. Dan yang kelima, tingkat partisipasi dalam program pensiun seperti partisipasi dalam skema wajib atau sukarela, skema regional atau berbasis negara, atau bisa juga yang memiliki dampak finansial. Bisa dilanjut. Nah, panduannya itu untuk pengungkapan 201-3, struktur program pensiun yang ditawarkan kepada karyawan dapat didasarkan pada 3. Yang pertama, ada program pensiun manfaat pasti. Yang kedua, program pensiun iuran pasti. Dan yang ketiga, jenis tunjangan pensiun lainnya. Yurisdiksi yang berbeda seperti negara memiliki interpretasi dan panduan yang berbeda-beda sehubungan dengan penghitungan yang digunakan untuk menentukan cakupan program. Nah, perhatikan bahwa program tunjangan pensiun merupakan bagian dari Badan Standar Akuntansi Internasional atau IASB atau IAS 19 tunjangan karyawan, namun IAS 19 mencakup topik-topik tambahan. Bisa dilanjut. Untuk pengungkapan yang selanjutnya yaitu 201-4 tentang bantuan finansial yang diterima dari pemerintah. Adapun persyaratannya, organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut. Ada 3 ya. Informasi yang pertama, nilai moneter total dari bantuan finansial yang diterima oleh organisasi dari pemerintah manapun selama periode pelaporan. Mencakup ada 8 poin. Poin yang pertama, pembebasan pajak dan kredit pajak. Yang kedua ada subsidi. Yang ketiga ada hibah investasi, hibah untuk penelitian dan pengembangan, dan jenis dana hibah lain yang relevan. Poin yang keempat, pemberian. Poin kelima, fasilitas pembebasan royalti sementara atau royalty holidays. Yang keenam, ada bantuan finansial dari Badan Kredit Ekspor atau ECA. Yang ketujuh ada insentif finansial. Yang kedelapan ada tunjangan finansial lainnya yang diterima atau dapat diterima dari pemerintah manapun untuk operasi apapun. Nah, syarat yang ketiga ada informasi dari dalam 201-4-A berdasarkan negara, dan persyaratan yang ketiga, apakah dan sejauh mana pemerintah ikut dalam struktur kepemilikan saham. Bisa dilanjut. Next. Nah, pengungkapannya, organisasi yang membuat laporan sesuai dengan standar GRI diwajibkan untuk melaporkan cara mereka mengelola setiap topik material. Organisasi yang telah menentukan bahwa keberadaan pasar merupakan topik material diwajibkan untuk melaporkan cara mereka mengelola topik tersebut menggunakan pengungkapan 3-3 dalam GRI 3, topik material 2021. Oleh karena itu, bagian ini dirancang untuk melengkapi dan bukan untuk menggantikan.
dalam pengungkapan 3/3 dalam JRI 3. Adapun persyaratannya, organisasi pelapor harus melaporkan cara mereka mengelola keberadaan pasar menggunakan pengungkapan 3/3 dalam JRI 3. Topik material 2021. Bisa di next. Bisa di next. Bisa dilanjut. Nah, pengungkapan topiknya, suatu organisasi diharapkan untuk menyusun informasi untuk pengungkapan ekonomi dengan menggunakan angka-angka dari laporan keuangannya yang telah diaudit atau dari akun manajemen yang telah diaudit secara internal. Apabila memungkinkan, data bisa disusun dengan menggunakan misalnya standar pelaporan keuangan internasional atau IFRS yang relevan yang dipublikasikan oleh Badan Standar Akuntansi Internasional atau IASB, dan interpretasi yang dikembangkan oleh Komite Interpretasi IFRS yang spesifik dirujuk untuk beberapa pengungkapan. Yang kedua, standar akuntansi sektor publik internasional atau IPSAS yang diterbitkan oleh Federasi Akuntan Internasional atau AIFAC. Yang ketiga, standar nasional atau regional yang diakui secara internasional untuk tujuan pelaporan keuangan. Mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Mohon maaf, ada keterbatasan sinyal. Mungkin bisa dilanjut, Salman. Pengungkapan topik, saya ulangi dari pengungkapan topiknya ya. Suatu organisasi, apakah suara saya sudah masuk? Itu bisa di next. Sudah, Luki, sudah. Oke. Ada pengungkapan 202 strip 1, rasio standar upah karyawan pemula berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional. Adapun persyaratannya, organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut. Yang pertama, ketika proporsi yang signifikan dari karyawan mendapatkan kompensasi yang berdasarkan pada upah yang tunduk pada aturan upah minimum, laporkan rasio yang relevan dari upah karyawan pemula berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum di lokasi operasi yang signifikan. Yang kedua, ketika proporsi signifikan dari pekerja lainnya, tidak termasuk karyawan, melakukan kegiatan organisasi mendapatkan kompensasi yang berdasarkan pada upah yang tunduk pada aturan upah minimum. Jelaskan tindakan yang diambil untuk menentukan apakah para pekerja ini dibayar atas upah minimum. Yang ketiga, apakah tidak ada upah minimum regional atau bervariasi di lokasi operasi yang penting berdasarkan jenis kelamin dalam keadaan ketika upah minimum yang berbeda dapat digunakan sebagai rujukan. Laporkan upah minimum mana yang digunakan.
Untuk yang keempat, definisi yang digunakan untuk lokasi operasi yang signifikan. Bisa dilanjut. Bisa di next. Bisa di next. Dengan skala yang terkait erat dengan undang-undang atau peraturan tentang upah minimum. Dan memberikan upah di atas upah minimum dapat membantu memberikan kontribusi pada kesejahteraan ekonomi para pekerja yang melaksanakan aktivitas atau kegiatan organisasi. Dan dampak tingkat upah bersifat segera, dan dampak itu langsung mempengaruhi individu, organisasi, negara, dan juga ekonomi. Dan distribusi upah sangat penting untuk menghilangkan kesenjangan seperti perbedaan kesenjangan upah antara perempuan dan laki-laki atau warga negara dan migran. Dan di sini juga upah karyawan pemula yang dibayar dengan dibandingkan dengan upah minimum regional menunjukkan daya saing upah organisasi serta memberikan informasi yang relevan untuk menilai efek dari upah di pasar tenaga kerja setempat. Dan membandingkan informasi ini berdasarkan jenis kelamin juga bisa menjadi ukuran pendekatan organisasi terhadap peluang yang sama di tempat kerja. Bisa di next, Salman. Selanjutnya di sini ada pengungkapan 202.2 tentang proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat setempat. Di sini ada persyaratan. Yang pertama itu adalah persentase manajemen senior di lokasi operasi yang signifikan yang berasal dari masyarakat setempat. Yang kedua ada definisi yang digunakan untuk manajemen senior. Yang ketiga ada definisi geografis organisasi tentang setempat atau lokal. Dan yang keempat ada definisi yang digunakan untuk lokasi operasi yang signifikan. Dan di sini ada persyaratan kompilasi, yaitu ketika menyusun informasi yang ditentukan dalam pengungkapan 202.2 ini, organisasi pelapor harus menghitung persentase ini dengan menggunakan data mengenai karyawan purna waktu. Bisa di next, Salman. Selanjutnya di sini ada panduan untuk pengungkapan 202.2. Di sini manajemen senior yang direkrut dari masyarakat setempat termasuk orang-orang yang lahir atau yang memiliki hak sah untuk tinggal tanpa batas atau seperti misalnya warga negara yang dinaturalisasi atau pemegang visa permanen di wilayah geografis pasar yang sama dengan operasi. Definisi geografis dari setempat dan dapat mencakup masyarakat di sekitar daerah operasi. Suatu wilayah ini dalam sebuah negara atau suatu negara. Bisa di next, Salman. Selanjutnya di sini ada GRI yang 203, yaitu tentang dampak ekonomi tidak langsung. Bisa di next. Jadi dari dampak ekonomi tidak langsung ini, untuk pengungkapan manajemen topiknya itu, organisasi yang membuat laporan sesuai dengan standar GRI diwajibkan untuk melaporkan cara mereka mengelola setiap topik material. Yang pertama itu ada persyaratannya, yaitu organisasi pelapor harus melaporkan cara mereka mengelola dampak ekonomi tidak langsung menggunakan pengungkapan 3.3 dalam GRI 3 topik material 2021. Dan di sini direkomendasikan organisasi pelapor sebaiknya menggambarkan pekerjaan yang dilakukan untuk memahami dampak ekonomi tidak langsung di tingkat nasional, regional, atau lokal. Dan yang kedua, menjelaskan apakah mereka melakukan penilaian kebutuhan masyarakat untuk menentukan kebutuhan untuk infrastruktur dan layanan lain, serta menjelaskan hasil penilaian tersebut. Bisa di next, Salman. Selanjutnya di sini ada pengungkapan topik. Jadi suatu organisasi itu diharapkan untuk menyusun informasi untuk mengungkapkan ekonomi dengan menggunakan angka-angka dari laporan keuangan yang telah diaudit atau dari akun manajemen yang telah diaudit secara internal.
apabila memungkinkan. Data bisa disusun dengan menggunakan seperti contohnya yang pertama ada standar pelaporan keuangan internasional atau IFRS yang relevan yang dipublikasikan oleh Badan Standar Akuntansi Internasional dan interpretasi yang dikembangkan oleh Komite Interpretasi IFRS. Selanjutnya, yang kedua ada standar akuntansi sektor publik internasional yang diterbitkan oleh Federasi Akuntansi Internasional. Yang ketiga ada standar nasional atau regional yang diakui secara internasional untuk tujuan pelaporan keuangan. Bisa di next, Salman. Selanjutnya ada pengungkapan 203.1 membahas tentang investasi infrastruktur dan dukungan layanan. Di sini ada persyaratan yang dimana organisasi pelapor harus melaporkan informasi sebagai berikut. Yang pertama itu tingkat pengembangan dari investasi infrastruktur yang signifikan dan dukungan layanan. Yang kedua ada dampak ini atau yang diperkirakan akan terjadi pada masyarakat dan perekonomian lokal, termasuk dampak positif dan negatif yang relevan. Yang terakhir ada apakah investasi dan layanan ini bersifat komersial, natura, atau keterlibatan pro bono. Dan ada rekomendasinya, ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam pengungkapan 203.1 ini, organisasi pelapor sebaiknya mengungkapkan ukuran biaya dan durasi setiap investasi infrastruktur yang signifikan atau dukungan layanan. Yang kedua ada sejauh mana komunitas yang berbeda atau perekonomian lokal terkena dampak investasi infrastruktur dan dukungan layanan organisasi. Next. Selanjutnya di sini ada panduan. Pengungkapan ini menyangkut dampak investasi infrastruktur dan dukungan layanan organisasi terhadap para pemangku kepentingan dan perekonomian. Dampak investasi infrastruktur dapat melampaui ruang lingkup operasional organisasi sendiri dan untuk jangka waktu yang lebih lama. Investasi tersebut dapat mencakup jalur-jalur penghubung transportasi, utilitas, fasilitas sosial masyarakat, pusat kesehatan dan kesejahteraan, serta pusat olahraga. Seiring dengan investasi dalam operasinya sendiri, hal ini merupakan salah satu bentuk dari kontribusi besar organisasi terhadap perekonomian. Next. Selanjutnya di sini ada pengungkapan 2 bisa di next. Next. Nah, selanjutnya ada pengungkapan 203.2. Di sini dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan. Ada persyaratannya. Organisasi pelapornya harus melaporkan informasi. Yang pertama, contoh dampak ekonomi tidak langsung yang sudah teridentifikasi yang signifikan dari organisasi, termasuk dampak positif dan negatif. Yang kedua, signifikansi dari dampak ekonomi ini tidak langsung dilihat dalam konteks tolak ukur eksternal dan prioritas pemangku kepentingan seperti standar nasional dan internasional, protokol, dan juga agenda kebijakan. Next. Selanjutnya, di sini ada panduan untuk pengungkapan 203.2 yang dimana pengungkapan ini menyangkut spektrum dampak ekonomi tidak langsung yang bisa diakibatkan oleh organisasi terhadap para pemangku kepentingannya dan perekonomiannya. Contoh dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, baik positif maupun negatif, itu dapat mencakup yang pertama perubahan dalam produktivitas organisasi, sektor, atau keseluruhan perekonomian. Yang kedua ada pembangunan ekonomi di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, seperti perubahan dalam jumlah tanggungan yang didukung oleh penghasilan dari satu pekerjaan. Selanjutnya yang ketiga ada dampak ekonomi dari kondisi sosial atau lingkungan yang membaik atau memburuk, seperti pasar kerja yang berubah di wilayah dikonversikan dari pertanian kecil ke perkebunan besar, atau dampak ekonomi dari polusi. Selanjutnya ada ketersediaan produk dan layanan bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Jadi misalnya ini penentuan harga preferensi ya untuk obat-obatan yang memberikan kontribusi pada adanya populasi yang lebih sehat yang dapat berpartisipasi lebih penuh dalam perekonomian, atau struktur penentuan harga yang melebihi kapasitas ekonomi dari mereka yang berpenghasilan rendah. Selanjutnya ada peningkatan keterampilan dan juga pengetahuan di komunitas
profesional atau di lokasi geografis, seperti ketika pergeseran kebutuhan organisasi yang menarik pekerja terampil tambahan ke sebuah daerah yang mendorong kebutuhan setempat untuk adanya lembaga pembelajaran baru. Selanjutnya ada jumlah pekerjaan yang didukung dalam rantai pasokan atau distribusi, seperti dampak ketenaga kerjaan pada pemasok sebagai hasil dari pertumbuhan atau penciutan organisasi. Selanjutnya ada merangsang, memungkinkan, atau membatasi investasi asing langsung, seperti ketika sebuah organisasi itu mengubah infrastruktur atau layanan yang disediakan di negara berkembang yang menyebabkan perubahan dalam investasi langsung asing di wilayah tersebut. Next. Selanjutnya ada dampak ekonomi dari perubahan lokasi kegiatan atau operasional, seperti dampak pekerjaan alih daya ke lokasi di luar negeri. Dan yang terakhir ada dampak ekonomi dari penggunaan produk dan jasa, seperti pertumbuhan ekonomi yang disebabkan penggunaan produk atau jasa tertentu. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Sandita. Saya akan menjelaskan GRI yang berikutnya, yaitu GRI 204 tentang praktik pengadaan. Boleh di next slide, Salman. Yang pertama dari praktik pengadaan adalah pengungkapan manajemen topik. Organisasi yang membuat laporan sesuai dengan standar GRI diwajibkan untuk melaporkan cara mereka mengelola setiap topik material. Organisasi yang telah menentukan bahwa praktik pengadaan merupakan topik material diwajibkan untuk melaporkan cara mereka mengelola topik tersebut menggunakan pengungkapan 3.3 dalam GRI 3 topik material 2021. Persyaratan dalam praktik pengadaan ini yaitu organisasi pelapor harus melaporkan cara mereka mengelola praktik pengadaan menggunakan pengungkapan 3.3 dalam GRI 3 topik material 2021. Next. Yang berikutnya ada panduan. Organisasi pelapor juga dapat yang pertama menjelaskan langkah yang diambil untuk mengidentifikasi dan menyesuaikan praktik pengadaan organisasi yang menyebabkan atau mengakibatkan dampak negatif dalam rantai pasokan, termasuk yang pertama bagaimana dialog dengan pemasok digunakan untuk mengidentifikasi praktik pengadaan yang menyebabkan atau berkontribusi pada dampak negatif dalam rantai pasokan. Lalu yang kedua, langkah yang diambil untuk menyesuaikan kebijakan dan prosedur pembayaran. Lalu poin kedua ada menjelaskan kebijakan dan praktik yang digunakan untuk memilih pemasok lokal untuk seluruh organisasi atau untuk lokasi tertentu. Poin ketiga, menjelaskan alasan dan metodologi untuk menelusuri sumber asal mula atau kondisi proses produksi bahan mentah dan input produksi yang dibeli jika berlaku. Lalu poin keempat, menjelaskan kebijakan dan praktik yang digunakan untuk mempromosikan ekonomi yang inklusif saat memilih pemasok. Berikutnya. Nah, praktik pengadaan yang menyebabkan atau berkontribusi berdampak negatif dalam rantai pasokan ini dapat mencakup seperti yang pertama, stabilitas atau lamanya relasi dengan pemasok. Yang kedua, jangka waktu produksi dari awal sampai jadi. Yang ketiga, rutinitas pemesanan dan pembayaran. Keempat, harga pembelian. Dan yang kelima, mengubah atau membatalkan pesanan. Kemudian bentuk ekonomi yang inklusif dapat mencakup yang pertama, pemasok kecil dan menengah. Yang kedua, pemasok yang dimiliki oleh kaum perempuan. Lalu yang ketiga, pemasok yang dimiliki atau memperkerjakan pekerja dari anggota kelompok sosial yang rentan, marginal, atau kurang terwakili. Next. Ada pengungkapan topik. Pengungkapan topik 204.1 ini merupakan proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal. Yang persyaratannya adalah organisasi pelapor harus melaporkan informasi seperti berikut. Yang pertama, persentase anggaran pengadaan pada lokasi operasi yang signifikan yang dikeluarkan untuk para pemasok lokal dalam organisasi tersebut, seperti persentase produk dan jasa yang dibeli secara lokal. Lalu yang kedua, definisi geografis organisasi tentang lokal. Lalu yang ketiga, definisi yang digunakan untuk lokasi operasi yang signifikan. Lalu untuk rekomendasinya adalah menyusun informasi yang dijelaskan dalam
pengungkapan 204.1 yang spesifik, organisasi pelapor ini juga harus menghitung persentase berdasarkan penagihan atau komitmen yang dibuat selama periode pelaporan, misalnya menggunakan metode akuntansi akrual. Next. Berikutnya adalah panduan untuk pengungkapan 204.1. Pembelian secara lokal ini dapat dilakukan dari anggaran yang diatur di lokasi operasi atau kantor pusat organisasi tersebut. Dengan mendukung pemasok lokal, sebuah organisasi dapat secara tidak langsung menarik investasi tambahan pada perekonomian lokal. Pemanfaatan sumber daya lokal bisa menjadi strategi untuk membantu memastikan pasokan, mendukung perekonomian lokal yang stabil, dan mempertahankan hubungan masyarakat. Next. Yang berikutnya ada GRI 205, yaitu tentang anti korupsi. Next. Pada GRI ini yang pertama ada pengungkapan manajemen topik. Organisasi membuat laporan sesuai dengan organisasi yang membuat laporan sesuai dengan standar GRI diwajibkan untuk melaporkan cara mereka mengelola setiap topik material. Organisasi yang telah menentukan bahwa anti korupsi merupakan topik material diwajibkan untuk melaporkan cara mereka mengelola topik tersebut menggunakan pengungkapan 3.3 dalam GRI 3 topik material 2021. Persyaratannya yaitu organisasi pelapor ini harus melaporkan cara mereka mengelola anti korupsi menggunakan pengungkapan 3.3 dalam GRI 3 topik material 2021. Next. Nah, dalam anti korupsi ini terdapat rekomendasi yaitu organisasi pelapor harus mengungkapkan informasi sebagai berikut. Yang pertama, prosedur pengkajian risiko organisasi untuk korupsi termasuk kriteria yang digunakan dalam pengajian risiko seperti lokasi, aktivitas, dan sektor. Lalu yang kedua, cara organisasi mengidentifikasi dan mengelola konflik kepentingan yang mungkin dimiliki karyawan atau orang yang terkait dengan kegiatan, produk, atau layanan organisasi. Konflik kepentingan untuk badan tata kelola tertinggi mencakup dalam pengungkapan 2.15 dalam GRI 2 pengungkapan umum 2021. Yang ketiga, cara organisasi memastikan bahwa donasi amal dan sponsoran finansial dan natura yang diberikan kepada organisasi lain bukanlah sebuah penyuapan terselubung. Penerima donasi amal dan sponsor persponsoran finansial dan natura ini dapat mencakup organisasi nirlaba, organisasi keagamaan, organisasi pribadi, dan acara-acara. Lalu yang keempat, sejauh mana komunikasi dan pelatihan anti korupsi disesuaikan dengan para anggota, badan tata kelola, karyawan, mitra bisnis, dan orang lain yang telah diidentifikasi berisiko tinggi untuk terjadinya insiden korupsi. Next. Terus mengungkapkan di mana bagian pelatihan anti korupsi untuk para anggota badan tata kelola, karyawan, mitra bisnis, dan orang lainnya yang telah diidentifikasi berisiko tinggi untuk insiden korupsi ini diberikan. Contohnya ketika karyawan baru bergabung bersama organisasi atau ketika membuka hubungan dengan mitra bisnis baru, dan frekuensi pelatihan, misalnya setahun sekali atau dua kali dalam setahun. Lalu kemudian ada apakah organisasi ini berpartisipasi dalam kegiatan dalam tindakan kolektif untuk memerangi korupsi, termasuk satu, strategi untuk tindakan kolektif. Yang kedua, daftar inisiatif tindakan kolektif yang diikuti oleh organisasi. Yang ketiga, ada penjelasan mengenai komitmen utama dari inisiatif-inisiatif ini. Kemudian yang berikutnya ada panduan. Panduan ini untuk klausul 1.2.4 dan 1.2.5. Jadi dalam konteks standar GRI ini, istilah mitra bisnis itu meliputi pemasok, agen, pelobi, dan perantara lainnya, usaha bersama, dan mitra konsorsium, pemerintah, pelanggan, dan klien. Next. Lalu yang kedua ada pengungkapan topik. Pengungkapan topik 205.1 ini merupakan operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi. Persyaratannya yaitu organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut ini. Yang pertama, jumlah dan persentase total dari operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi. Lalu yang kedua, risiko signifikan yang terkait dengan korupsi diidentifikasi melalui pengkajian risiko. Next.
Berikutnya ada panduan. Ini ada panduan untuk pengungkapan 205.1. Pengungkapan ini dapat mencakup pengkajian risiko yang berfokus pada korupsi atau memasukkan korupsi sebagai faktor risiko dalam pengkajian risiko secara keseluruhan. Istilah operasi mengacu pada suatu lokasi yang digunakan untuk organisasi untuk produksi, penyimpanan, dan atau distribusi dari barang dan jasanya, atau untuk tujuan administratif. Dalam satu operasi, terdapat beberapa jalur produksi, gudang, atau kegiatan lainnya. Sebagai contoh, satu pabrik dapat digunakan untuk beberapa produk, atau satu toko eceran dapat terdiri dari beberapa operasi eceran berbeda yang dimiliki atau dikelola oleh organisasi. Pengungkapan ini mengukur sejauh mana penerapan pengkajian risiko di seluruh organisasi. Pengkajian risiko dapat membantu menilai potensi insiden korupsi di dalam dan terkait dengan organisasi, dan membantu organisasi untuk merancang kebijakan dan prosedur untuk melawan korupsi. Next. Berikutnya ada pengungkapan topik 205.2 tentang komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti korupsi. Persyaratannya yaitu organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut ini. Yang pertama, jumlah dan persentase total anggota badan dan tata kelola yang telah diberitahu oleh organisasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi yang diuraikan berdasarkan wilayah. Lalu yang kedua, jumlah dan persentase total karyawan yang telah diberitahu oleh organisasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi yang diuraikan berdasarkan kategori karyawan dan wilayah. Lalu yang ketiga, jumlah dan persentase total mitra bisnis yang telah dikomunikasikan oleh organisasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi yang diuraikan berdasarkan jenis mitra bisnis dan wilayah. Menjelaskan apakah kebijakan dan prosedur anti korupsi ini telah disampaikan kepada orang atau organisasi lainnya. Lalu yang keempat, jumlah dan persentase total anggota badan tata kelola yang telah mengikuti pelatihan anti korupsi yang diuraikan berdasarkan wilayah. Lalu yang kelima, jumlah dan persentase total karyawan yang telah mengikuti pelatihan anti korupsi yang diuraikan berdasarkan kategori karyawan dan wilayah. Next. Berikutnya ada rekomendasi. Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam pengungkapan 205.2 tadi, organisasi pelapor sebaiknya yang pertama, mengambil dari informasi yang digunakan untuk mengungkapkan 405.1 dalam GRI 405, keanekaragaman dan peluang setara 2016 untuk mengidentifikasi yang pertama, badan tata kelola yang ada dalam organisasi seperti dewan direksi, komite manajemen, atau badan serupa untuk organisasi non-korporasi. Lalu yang kedua, jumlah total individu dan atau karyawan yang ada dalam badan tata kelola ini. Lalu yang ketiga, jumlah total karyawan dalam setiap kategori karyawan tidak termasuk anggota badan tata kelola. Lalu yang kedua, estimasi jumlah total mitra bisnis. Next. Untuk panduan pengungkapan 205.1 ini, dalam konteks standar GRI ini, istilah mitra bisnis meliputi antara lain pemasok, agen, pelobi, dan perantara lainnya, usaha patungan dan mitra konsorsium, pemerintah, pelanggan, dan klien. Next. Nah, yang terakhir ada pengungkapan topik 205.3 insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil. Persyaratannya, organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut ini. Yang pertama, jumlah total dan sifat insiden korupsi yang terbukti. Yang kedua, jumlah total insiden yang terbukti dan mengakibatkan karyawan diberhentikan atau dihukum karena korupsi. Lalu yang ketiga, ada jumlah total insiden yang terbukti yang mengakibatkan kontrak dengan mitra bisnis diakhiri atau tidak diperbarui karena pelanggaran terkait korupsi. Lalu yang keempat, kasus hukum terkait korupsi yang diajukan oleh publik terhadap organisasi atau karyawannya selama periode pelaporan dan hasil dari kasus-kasus tersebut. Next. Berikutnya ada panduan pengungkapan untuk 205.3. Para pemangku kepentingan memiliki kepentingan atas terjadinya insiden maupun tanggapan organisasi terhadap insiden tersebut.
Kasus hukum publik terkait korupsi dapat mencakup investigasi publik saat ini, penuntutan atau kasus yang sudah diselesaikan. Kemudian untuk panduan untuk tiga yang ke poin kecil, dalam konteks standar GRI ini, istilah mitra bisnis meliputi antara lain pemasok, agen, lobby, dan perantara lainnya, usaha patungan dan mitra konsorsium, pemerintah, pelanggan, dan klien. Next. Yang berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada perilaku anti persaingan. Next. Dalam pengungkapan manajemennya, organisasi yang membuat laporan sesuai dengan standar GRI ini diwajibkan untuk melaporkan cara mereka mengelola setiap topik material. Organisasi yang telah menentukan bahwa perilaku anti persaingan merupakan topik material diwajibkan untuk melaporkan cara mereka mengelola topik tersebut menggunakan pengungkapan 3.3 dalam GRI 3 topik material 2021. Di sini yang pertama ada persyaratan, yang dimana organisasi pelapor ini harus melaporkan cara mereka mengelola perilaku anti persaingan menggunakan pengungkapan 3.3 dalam GRI 3 topik material 2021. Next. Selanjutnya ada pengungkapan topik 206.1, langkah-langkah hukum untuk perilaku anti persaingan, praktik anti pakat dan monopoli. Persyaratannya, organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut. Yang pertama, jumlah tindakan hukum yang menunggu keputusan atau telah selesai selama periode pelaporan sehubungan dengan perilaku anti persaingan serta pelanggaran terhadap peraturan anti pakat dan monopoli di mana organisasi telah diidentifikasi sebagai peserta. Yang kedua, hasil utama dari tindakan hukum yang telah selesai termasuk semua keputusan atau putusan hakim. Next. Selanjutnya ada panduan. Pengungkapan ini berkaitan dengan tindakan hukum yang dilakukan berdasarkan hukum nasional atau internasional yang terutama dirancang dengan tujuan meregulasi perilaku anti persaingan, praktik anti pakat atau monopoli. Perilaku anti persaingan, praktik anti pakat dan monopoli bisa berakibat pada pilihan konsumen, penentuan harga, dan faktor lain yang penting bagi pasar yang efisien. Legislasi yang diberlakukan di banyak negara bertujuan mengendalikan atau mencegah monopoli dengan didasari asumsi bahwa persaingan antar perusahaan juga mempromosikan efisiensi ekonomi dan pertumbuhan berkelanjutan. Dan langkah hukum mengindikasikan situasi di mana tindakan pasar atau status sebuah organisasi telah mencapai skala yang cukup untuk membuat adanya kekhawatiran pihak ketiga. Keputusan hukum yang timbul dari situasi ini dapat memberikan risiko gangguan yang signifikan terhadap kegiatan pasar bagi organisasi serta juga langkah-langkah penghukuman. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Salman. Baik, selanjutnya kita akan membahas GRI terkait pajak, yaitu GRI 207. Sebelumnya di sini saya ingin klarifikasi ya, tidak ingin menjelaskan GRI 207 ini terlalu detail karena keterbatasan waktu yang kita punya. Tapi saya akan memberi overview singkat terkait GRI 207. Untuk peraturannya sendiri itu sudah saya sertakan linknya di slide 72 di PPT yang sudah saya share teman-teman. Jadi mungkin kalau ada yang mau melihat peraturan secara langsung bisa dilihat di situ. Baik, GRI 207 itu merupakan standar pelaporan yang dirancang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi dalam hal pajak. Standar ini mengharuskan organisasi untuk mengungkapkan bagaimana mereka mengelola pajak sebagai bagian dari strategi tanggung jawab perusahaan, serta bagaimana pajak itu juga dikaitkan dengan strategi bisnis dan pembangunan berkelanjutan. GRI 207 juga melengkapi standar GRI 3, yaitu topik material 2021, seperti yang materi-materi GRI terkait sebelumnya, yang mana itu mengharuskan organisasi untuk melaporkan topik material yang berdampak pada ekonomi, lingkungan, dan juga sosial. GRI 207 itu memiliki 4 pengungkapan utama. Yang pertama yaitu 207 strip 1, yang kedua 207 strip 2, yang ketiga 207 strip 3, dan yang keempat 207 strip 4.
kita akan membahas pengungkapan pertama yang ada di dalam 207, yaitu 207 strip 1 yang bertema pendekatan terhadap pajak. Sebuah organisasi atau entitas itu harus menjelaskan strategi pajak mereka, termasuk yang pertama, apakah organisasi memiliki strategi pajak yang terdokumentasi dan tersedia untuk publik, dan yang kedua, siapa yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan pajak di tingkat eksekutif. Yang ketiga, bagaimana organisasi memastikan kepatuhan terhadap aturan pajak, dan yang keempat, hubungan antara kebijakan pajak dengan strategi bisnis dan keberlanjutan. Yang selanjutnya adalah pengungkapan yang kedua, yaitu 207 dengan tema tata kelola, pengontrolan, dan juga manajemen risiko pajak. Organisasi atau entitas itu harus mengungkapkan yang pertama, struktur tata kelola pajak dan siapa yang bertanggung jawab atas kepatuhan pajak. Yang kedua, bagaimana kebijakan pajak itu diintegrasikan dalam operasional bisnis. Yang ketiga, pendekatan dalam mengelola risiko pajak dan mekanisme pengawasan yang sudah diterapkan. Yang keempat, cara organisasi menangani perilaku bisnis dan juga integritas terkait pajak. Dan yang kelima, proses penjaminan terhadap laporan pajak yang dipublikasikan. Yang selanjutnya adalah pengungkapan yang ketiga, yaitu 207 strip 3 dengan tema keterlibatan pemangku kepentingan dan pengelolaan kepedulian terkait pajak. Organisasi itu harus menjelaskan pendekatan mereka dalam yang pertama, berinteraksi dengan otoritas perpajakan. Yang kedua, berpartisipasi dalam advokasi kebijakan pajak dan memastikan transparansi dalam keterlibatan tersebut. Yang ketiga, mengumpulkan dan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan atau stakeholder, termasuk bagaimana masukan tersebut digunakan dalam kebijakan pajak perusahaan. Dan pengungkapan yang keempat adalah pengungkapan 207 strip 4 atau laporan per negara. Organisasi itu harus memberikan laporan pajak per negara yang keseluruhannya itu mencakup yang pertama, daftar yurisdiksi tempat entitas perusahaan beroperasi. Yang kedua, informasi keuangan utama seperti pendapatan, laba sebelum pajak, dan jumlah karyawan dan juga aset perwujud. Yang ketiga, pajak penghasilan yang dibayarkan dan alasan perbedaan pajak yang jatuh tempo dengan tarif yang berlaku. Yang keempat, periode waktu pelaporan yang digunakan dan kesesuaiannya dengan laporan keuangan yang terkonsolidasi. Tujuan dari GRI 207. GRI 207 itu bertujuan untuk meningkatkan transparansi pajak perusahaan dengan memastikan bahwa organisasi mengungkapkan strategi pajak mereka, mekanisme tata kelola dan manajemen risiko pajak, keterlibatan dengan pemangku kepentingan, serta pelaporan pajak secara per negara. Dengan mengikuti standar ini, organisasi dapat meningkatkan kepercayaan publik dan pemangku kepentingan, sekaligus menunjukkan kepatuhan terhadap praktik bisnis yang beretika dan juga berkelanjutan. Berikut adalah link asli dari GRI 207 yang sudah saya sematkan di slide 72. Berikut ada video singkat Hello mengenai friends and welcome. Today we are going to talk about a quick overview of GRI economic standards. Today we are 6 going to key talk about a quick overview of GRI economic Before we standards. jump into the 6 video, key make points. sure you like the Before video we and jump into the subscribe to our video, channel make for sure more you like the educational video and videos. subscribe Now, to our let's channel get for started. more 1. educational videos. Focus on economic Now, performance. let's get GRI started. economic 1. standards Focus primarily on address an economic organization's performance. economic GRI performance, standards including primarily revenue, address an operating organization's costs, and economic financial performance, implications of including climate revenue, change. operating Reporting on costs, these and metrics financial demonstrates implications of financial climate health change. and sustainability. Reporting on these 2. metrics Market demonstrates presence. These financial standards health and highlight the sustainability. significance of 2. market presence, Market presence. emphasizing These local standards hiring highlight the practices, significance wage of levels, market and presence, how an organization's emphasizing local economic hiring activities practices, impact wage local levels, communities. and how an This reporting organization's fosters economic transparency activities in impact local economic communities. contributions. This 3. reporting fosters Indirect economic transparency in impacts. economic GRI contributions. economic standards 3. also cover indirect economic impacts, GRI such as economic infrastructure standards investment also cover and indirect services economic provided impacts, for public such as benefit. infrastructure This helps investments and organizations services showcase provided their for broader public benefit. economic influence. This helps 4. organizations showcase Procurement their broader practices. economic Organizations influence. are encouraged 4. to report on their procurement practices, Organizations including are spending on encouraged local to report on their suppliers. procurement This practices, promotes including responsible spending sourcing on local suppliers. and This supports local promotes economies. responsible 5. sourcing and supports local Anti-corruption economies. measures 5. the standards require Anti-corruption disclosure of measures the anti-corruption standards practices
practices, required the same policies, approach. and Anti-corruption incidents. practices, Transparency in this policies, and area is incidents. crucial for maintaining Transparency in this integrity area and is stakeholder crucial for trust. maintaining 6. integrity and Public stakeholder policy trust. influence. 6. GRI economic Public standards policy call for influence. reporting on GRI lobbying economic standards activities call for and reporting financial on lobbying contributions to activities political and financial campaigns, contributions ensuring to political transparency in campaigns, public policy ensuring influence. transparency in Conclusion, public the policy GRI influence. economic standards Conclusion, provide the a GRI comprehensive economic framework for standards organizations to provide a report on their comprehensive economic framework for impacts. organizations to I hope report that on you their like the economic video. impacts. I hope that you like the video and do Jadi berdasarkan video tersebut kita bisa mengambil poin atau kesimpulan tentang bagaimana GRI Economic Standard itu membantu organisasi untuk melaporkan dampak ekonomi mereka secara transparan dan akurat. Sekian presentasi kami pada siang ini. Terima kasih sudah menyimak. Barangkali jika ada pertanyaan atau tanggapan, dipersilahkan.